Shalom jemaat Tuhan, kita mau belajar tentang satu buku, Heaven is so real, surga itu nyata. Kita menilai buku ini dan kita selalu menilainya dengan prinsip firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu. Setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Bimbinglah hamba-Mu dalam setiap penyampaian firman, Tuhan pimpin. Tuhan pimpinlah semua jam ini, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi tiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus kalian, pada awal daripada pembahasan ini, kali ini pembahasan cukup panjang, karena ada 60 lebih slide, sehingga membutuhkan sekitar 1 jam. Ya, sudah bersabar dan kita akan belajar dan bagaimana kita bisa menilai satu buku yang tersebar di berbagai tempat. Tapi ternyata buku itu ada masalah dalam hal prinsip-prinsip firman Tuhan yang tidak dilakukan dalam buku itu. Ya, mari kita mempelajarinya. Menilai buku Heaven is so real, surga itu nyata. Ya. Penulis buku Heaven is so real adalah Ibu Cho Thomas, yang adalah seorang campuran Korea Amerika. Dia menikah, mempunyai 2 anak dan 4 orang cucu. Ia dari latar belakang non-Kristen, kemudian pada tahun 1992 ia menjadi Kristen. Nah, 2 tahun kemudian, Cho Thomas mengklaim melihat kehadiran Yesus, diklaim melihat kehadiran Yesus di GSJA di neighborhood. Ya, saya tidak menghina satu gereja, tapi memang itu yang terjadi. Ya, terus kalian di neighborhood di Tacoma, Washington. Cho menuliskan penglihatan tersebut. Dia, itu Tuhan dalam tanda kutip ya, sedang duduk di sebelah mimbar, kaki-kakinya disilangkan dan aku dapat melihatnya sejelas suatu pribadi. Kecuali aku tidak dapat melihat wajahnya. Aku tidak dapat melihat wajahnya. Ya, kakinya disilangkan, ya, duduk di sebelah mimbar. Tanggapannya bagaimana? Sekarang ini Tuhan Yesus tuh berada di surga. Kisah 1 ayat 55. Ya. Kehadirannya di gereja Tuhan diwakili oleh Roh Kudus. Kehadiran Tuhan di gerejanya diwakili oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Ya. Penglihatan Cho Thomas tentang Yesus yang sedang bersila di sebelah mimbar gereja adalah aneh. Aneh berbeda dengan ajaib ya. Aneh cenderung kepada negatif. Cho sendiri tidak dapat melihat wajah Yesus. Cho sendiri tidak dapat melihat wajah, dalam tanda kutip, wajah Yesus. Yesusnya dalam tanda kutip ya. Oke. Padahal dalam penampakannya kepada Rasul Yohanes, Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya yang bersinar-sinar bagaikan terik matahari. Wahyu 1 ayat 6. Nah, pada minggu Paskah katanya tahun 1995, Cho Thomas menerima manifestasi fisik dari roh itu di Puget Sound Christian Center. Dikatakan tubuh saya mulai bergoyang secara keras. Tubuh saya sejak tubuhku tidak pernah stop bergoyang. Di gereja atau selama berdoa di rumah. Tidak pernah stop bergoyang. Ya. Tanggapannya gimana? Padahal salah satu rasa dari buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Salah satu rasa dari buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Cerita dari Cho Thomas 2 minggu setelah pengalaman minggu Paskah. Aku katanya menerima karunia lidah ketika di rumah dan mulai bernyanyi dalam roh. Ketika menonton KKR Benny Hinn yang katanya sekarang sudah dalam tanda kutip bertobat ya, saya tidak tahu persis ya. Di TV, aku berdiri dan mengangkat tangan. Kemudian aku jatuh ke lantai selama 3 jam katanya.
Pengurapan dari Roh Kudus Allah sangat kuat. Itu katanya ya. Sehingga aku tidak dapat bangun dan semua yang dapat kulakukan hanya bernyanyi, berbicara dalam bahasa roh dan tertawa. Ini kita pertanyakan ya. Hanya bernyanyi, berbicara dalam bahasa roh dan tertawa. Nah, Cho Thomas berkata, dia kemudian menjelaskan tentang tubuhku yang bergoyang. Ya, tubuhmu bergoyang untuk waktu yang lama. Karena Anda butuh kuasa untuk pekerjaan ini katanya. Karena Anda butuh kuasa. Tidak perlu digoyangkan dulu tubuhnya ya. Cukup lama katanya ya. Kemudian dikatakan ketika saya berdoa untuk orang-orang lain dan menumpangkan tangan kepada mereka, seringkali tangan-tangan saya akan menampar ke atas dan ke bawah. Dikatakan slap up and down, menampar ke atas dan ke bawah. Pada kepala atau bahu mereka karena kuasa Roh Kudus mengalir melalui saya. Ini kita pertanyakan ya, manifestasinya. Ketika sedang diurapi katanya, tidak ada seorang pun yang bisa memegang tangan-tanganku. Karena gerakan yang cepat di bawah kuasa Roh Kudus katanya. Ya. Tanggapannya gimana? Pengalaman Cho berbeda dengan para rasul yang ketika kepenuhan Roh Kudus, tempat mereka berdoa itu yang bergoyang. Tempatnya yang bergoyang. Bukan tubuh mereka. Bukan tubuh murid Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 31. Coba dicek. Kisah Rasul 4 ayat 31. Tempatnya yang bergoyang. Bukan tubuh para rasul, para murid Tuhan itu yang bergoyang. Bukan. Ya. Dikatakan bahwa sejak pengalaman pertama bergoyang, secara keras tersebut tubuh Cho tidak pernah stop bergoyang. Baik di gereja atau selama berdoa di rumah. Kalau hal itu adalah karya Roh Kudus, apa tujuannya? Bukankah itu seperti gangguan otot atau saraf gerak yang tidak bisa dikontrol? Kadang nggak bisa dikontrol. Ya. Apakah dengan tubuh yang digoyangkan muncul kuasa Roh Kudus? Pertanyaannya, apakah dengan tubuh yang digoyangkan muncul kuasa Roh Kudus? Harus dibedakan ya antara yang ajaib dengan yang sensasional. Yang ajaib itu dari Roh Kudus, tapi yang sensasional dari roh lain. Ya. Tanggapan selanjutnya, salah satu rasa dari buah Roh Kudus adalah penguasaan diri, termasuk penguasaan tubuh. Galatia 5 ayat 23, penguasaan diri, penguasaan tubuh. Apakah tertawa adalah karya Roh Kudus? Apakah tertawa identik dengan sukacita? Bukankah Pengamsal pernah berkata, di dalam tertawa pun hati bisa merana. Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati bisa merana. Selama 3 jam, Cho tidak bisa bangun dari lantai. Yang dia bisa lakukan hanyalah bernyanyi, berbicara dalam bahasa roh dan tertawa. Manifestasi tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Karunia dari roh untuk menyampaikan berita dari Allah dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu. Dapat dikendalikan. Saya kasih merah. Huruf merah jelas itu. Dapat dikendalikan oleh orang yang menyampaikan berita itu. 1 Korintus 14 ayat 32. Silakan dibaca sendiri di Alkitab saudara. Ya. Dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Oke. Nah, lalu pada tahun 1995, Cho mulai menerima manifestasi fisik dari Roh Kudus. Kemudian pada tahun 1956, Yesus katanya ya dalam tanda kutip menemaninya ke surga dan menyuruhnya untuk menuliskan apa yang telah ia lihat dan dengar di dalam buku Heaven is so Real. Buku tersebut dicetak pada bulan Oktober 2003. Ya. Cho mengakui, saya tidak menjadi full timer di gereja dan tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan memilihku katanya untuk pekerjaan khusus dengan menunjukkan kepadaku surga, nggak tahu surga macam apa ya, dan penglihatan-penglihatan lainnya yang aku alami. Dia mulai menyiapkan saya untuk pelayanan yang Dia panggil untukku, gitu ya, katanya begitu. Itu kata Cho Thomas ya.
Ya, tanggapannya gimana? Seperti iblis mencobai Hawa yang kurang pengetahuan tentang firman, karena tidak mendengarnya secara langsung. Demikian pula Cowok Thomas mengalami hal yang serupa. Ya, Kejadian 2 itu ya. Manifestasi pernyataan kemuliaan Allah di dalam Alkitab tidak selalu pakai cara yang sama. Ketika Tuhan memberi 10 hukum Taurat, Ia menyatakan kemuliaannya di hadapan Israel dengan memakai guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Keluaran 20 ayat 18. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Elia yang sedang depresi, Allah pakai cara yang lain. Ia memakai angin sepoi-sepoi basah yang menyejukkan. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dengan bermanifestasi lidah-lidah api hingga kepada para murid Tuhan. Namun tidak dikatakan bahwa mereka mengalami sakit perut. Tidak mengalami sakit perut. Tidak dikatakan demikian. Jikalau sakit perut, bagaimana para murid dapat bersaksi? Kisah Rasul 2. Kehadiran roh tersebut membuat Chow merasa panas yang luar biasa. Hal ini bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 38-39 yang menyatakan bahwa Roh Kudus digambarkan seperti aliran-aliran air hidup. Bukan panas yang luar biasa seperti yang dialami oleh Cowok Thomas itu. Cowok Thomas tidak pernah melihat wajah roh yang disebutnya Tuhan itu. Tidak pernah menyebut. Dikatakan aku tidak dapat melihat muka Tuhan katanya. Akan tetapi aku bisa melihat rambutnya, tangan-tangan dan baju. Dan aku dapat katakan bahwa ia punya badan yang sangat besar. Akan tapi ingatlah, saya sedang melihat tubuh roh Tuhan katanya gitu ya. Tanggapannya gimana? Penglihatan ini sangat kontras dengan penglihatan bagi Rasul Yohanes yang melihat wajah Tuhan bersinar seperti matahari yang terik. Wahyu 1 ayat 16. Nabi Daniel melihat seorang seperti anak manusia. Daniel 7 ayat 13. Nah, di hadapan dukun di Endor, Saul itu pernah melihat pemunculan suatu roh dari dalam bumi. Roh tersebut menyelubungi dirinya dengan jubah. Jadi tidak terlihat wajahnya. Disembunyikan wajahnya. Lalu Saul dengan kebodohannya mengidentifikasi roh tersebut sebagai Samuel. Padahal itu adalah penampakan roh jahat yang menyamar seperti Samuel. Yang menyamar. Hati-hati dengan penyamaran iblis dan roh jahat ya. Sekarang ini Tuhan Yesus di surga mengenakan tubuh kebangkitan. Bukan tubuh roh seperti yang disebut oleh Cowok Thomas. Tubuh kebangkitan itu bisa diraba, bisa makan, bisa pula tidak makan. Dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Lihat Matius 28, Lukas 24, Yohanes 20 itu. Tubuh kebangkitan. Cowok Thomas meneruskan bahwa sebelum diangkat dalam tanda kutip, diangkat ke surga dalam tanda kutip ya, ia selalu dibawa dahulu ke pantai, Jadi pantai menjadi landasan pacu ke surga, ya, sebut gitu ya, seperti landasan pacu ke surga. Nah. Tanggapannya gimana? Dalam kitab Wahyu, sang naga atau lambang iblis itu berdiri di pantai laut. Wahyu 12 itu. Dari dalam laut keluarlah binatang simbol antikris yang menyesatkan banyak orang. Wahyu 13. Dari dalam laut. Laut dalam tanda kutip dalam kitab Wahyu lambang ketidakstabilan, kebingungan, huru-hara dan menandakan pada bangsa-bangsa yang di bumi yang menentang pemerintahan Allah. Bangsa-bangsa di bumi
yang menentang pemerintahan Allah. Itu kita perlu pahami. So Thomas menuliskan pengalamannya tentang urapan roh dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang urapan Allah sangat berat di atas saya sehingga saya merasa seperti akan pingsan. Pada saat-saat lainnya saya merasa pusing dan lemah. Sering saya terbaring di tempat tidur tak berdaya sama sekali karena penaklukan kehadiran Allah katanya. Bagi So Thomas itu katanya itu seperti penaklukan kehadiran Allah katanya ya. Tanggapannya gimana? Pengalaman di atas memiliki kemiripan bukan sama ya, kemiripan dengan yang dialami oleh Nabi Daniel. Mereka sama-sama ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan, cuma bedanya adalah Tuhan memberi kekuatan kepada Daniel. Itu bedanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada Daniel. Kemudian So Thomas menuliskan tentang pengalamannya di dalam tanda kutip sorga itu. Kami berjalan di samping sungai tempat di mana terowongan yang saya lihat sebelumnya. Dan saya melihat sungai tersebut berubah menjadi darah. Sungai tersebut berubah jadi darah. Yesus menunjuk, itulah darahku katanya. Darah yang kucurahkan bagi anak-anakku. Sungai tersebut menjadi darah. Itulah darahku kata roh itu ya. Penghentian selanjutnya adalah pantai. Di tempat mana aku perhatikan airnya kotor berwarna darah. Di tepian pasirnya, di tempat di mana telah dibersihkan oleh gelombang, kotor dan berwarna merah, itu ada darahku katanya. Kata Tuhan kepadanya. Tanggapannya gimana? Penglihatan tersebut seperti ya, tidak sama. Seperti yang terjadi di Mesir, seperti. Ketika Allah menghukum Firaun yang mengeraskan hati dan mendatangkan tulah, yakni air sungai Nil menjadi darah. Ya, seperti ya. Darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan di atas salib 2000 tahun yang lalu. Sudah dicurahkan di atas salib 2000 tahun yang lalu. Sungai atau air laut yang berubah menjadi darah yang dilihat oleh Thomas itu pastilah bukan darah Yesus. Pasti bukan darah Yesus. Darahnya yang mulia itu tidaklah dicurahkan ke laut, tidak dicurahkan ke laut. Tapi di atas salib Golgota 2000 tahun yang lalu. Di atas salib Golgota. Harus kita pahami itu. Selanjutnya, So Thomas menuliskan tentang perkataan dalam tanda kutip Tuhan itu. Aku memberimu kuasa yang kau butuhkan untuk pekerjaan yang kupanggil untuk kau lakukan. Aku sedang menyiapkanmu untuk melayani aku. Itu kata roh itu ya. Tubuhmu bergoncang ketika kuasa itu mengalir ke dalam. Aku sedang memberimu semua karunia. Semua. Waduh. Seraka banget ya. Aku memberimu semua karunia roh. Wah. Aku sedang melepaskan rohmu. Melepaskan rohmu. Sehingga kamu akan secara komplit bebas melayani aku. Semua karunia roh diberikan kepada So Thomas. Aku sedang melepaskan rohmu. Dilepaskan roh. Dan secara komplit bebas melayani aku. Ya. Tanggapannya gimana? Setiap anak Tuhan diberikan karunia roh yang berbeda-beda. Sehingga setiap anggota tubuh Kristus saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nggak ada seorang pun yang diberi komplit semua. Nggak ada, berbeda-beda setiap orang. Jadi setiap anggota tubuh Kristus saling membutuhkan. Lihat 1 Korintus 12 ya. Apakah So Thomas diberikan semua karunia rohani? Bukankah itu berarti borongan? Sehingga ia tidak perlu dibantu oleh anggota tubuh Kristus lainnya? Itu pertanyaannya ya. Nah, dikatakan roh tersebut berkata kepada So Thomas, I'm releasing your spirit. Waduh. I'm releasing your spirit. Tanggapannya Pak? Apa maksudnya? Jika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka ia itu Roh Kudus akan menguasai dan mengontrol roh orang tersebut, mengontrol
diri orang itu bukan releasing your spirit, bukan melepaskan roh orang, bukan melepaskan roh orang itu. Dalam ini rohnya Thomas, bukan melepaskan. Ya, bukan releasing your spirit. Kalau Roh Kudus bekerja demikian, Roh Kudus ya. Roh tersebut berkata kepada Thomas, "Aku memilihmu, putriku, karena ketaatanmu padaku. Aku suka kekuatan kehendak dan imanmu." Tanggapannya gimana? Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip firman. Israel dipilih oleh Allah bukan karena kelebihan mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan saja. Lihat Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Ya, bukan karena kelebihan mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan saja. Umatnya dipilih sebelum dunia diciptakan, bukan karena kebaikan mereka, tapi hanya anugerah Tuhan, by the grace of God only. Hanya anugerah Tuhan saja. Ya. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Nah, dalam buku ini, seringkali dalam tanda kutip Tuhan itu memanggil cowok dengan sebutan putriku, my daughter. Aku adalah Tuhanmu dan aku mau berbicara kepadamu. Engkau telah menjadi putri spesialku untuk waktu yang lama. Tanggapannya gimana? Sebutan my special daughter, putriku yang spesial, menunjuk adanya perbedaan kasih. Padahal Tuhan tidaklah pilih kasih terhadap umatnya, enggak ada pilih kasih. 1 Petrus 1:17a. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan tuh nggak memandang muka. Ya, ini suatu hal yang penting. Oke. Tak ada sebutan daughter, anak perempuan bagi umat Tuhan di dalam Alkitab, nggak ada. Yang ada ialah son, anak laki. Kenapa demikian? Ya. Israel disebut sebagai my firstborn son, anak sulungku. Keluaran 4 ayat 22. Para malaikat surgawi disebut sons of God, anak-anak lelaki Allah. Tuhan Yesus disebut sebagai the only begotten son, anak pria tunggal. Yohanes 1 ayat 14. Umat yang percaya Tuhan Yesus disebut sebagai sons of God, anak-anak Allah, anak-anak pria Allah. Letterleknya begitu ya, Yohanes 1 ayat 12. Hal tersebut bukanlah berarti adanya diskriminasi jenis kelamin di hadapan Allah, tapi menunjuk pada makna yang penting. Apa makna yang penting itu? Mari kita lihat ya. Bukan diskriminasi jenis kelamin, bukan. Tapi makna yang penting. Apa maksudnya? Pewaris kuasa dan kekayaan orang tua, itu maksud pertama, arti pertama. Dalam kebudayaan timur, khususnya pada waktu lalu, anak pria mendapat warisan dari orang tuanya. Jadi makna pertama adalah pewaris kuasa dan kekayaan orang tuanya. Istilah anak menunjuk pada pribadi yang menyatakan sifat-sifat orang tuanya. Anak itu menyatakan sifat-sifat orang tuanya. Sebagai anak sulung Allah, bangsa Israel ditugaskan untuk menyatakan sifat-sifat Allah dalam kehidupan mereka. Namun ternyata mereka gagal. Ya. Yesus sebagai anak tunggal Allah menyatakan sifat-sifat Allah secara sempurna dalam kehidupannya. Sehingga ia berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Sebab Tuhan Yesuslah yang menyatakan sifat-sifat Allah secara sempurna dalam kehidupannya. Nah, lalu Thomas itu menuliskan sebagai berikut. Salam bagi saudara-saudari di dalam nama Tuhan kita Yesus. Heaven is so real. Adalah buku terakhir dari Tuhan kita Yesus. Jadi setelah Alkitab ada buku terakhir. Dia hanya gunakan tubuh saya untuk menulis buku ini. Ya. Tanggapannya gimana? Dalam penulisan firman Tuhan,
Roh Kudus tidak hanya pakai tubuh sang penulis, tetapi akal budi yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah ini kita harus pahami. Untuk menyelidiki dan mempelajari berbagai hal. Seperti yang dituliskan oleh Lukas. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Itu Lukas 1 ayat 3. Jadi Tuhan memakai akal budi sang penulis Alkitab itu. Dibimbing, diarahkan. Selanjutnya Cho Thomas berkata, ingatlah, tidak ada satupun dari keselamatan kita yang aman. Wah itu. Tidak ada satupun dari keselamatan kita yang aman sampai pada akhirnya. Itu kata Cho Thomas. Ya. Tanggapannya gimana? Pernyataan tersebut bertentangan dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa umat Tuhan berada dengan aman di tangan Bapa dan Anak. Berada dengan aman di tangan Bapa dan Anak. Firman Tuhan katakan demikian. Ya. Tak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa dan Anak. Lihat Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Lihat Alkitab firman Tuhan Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ya, selanjutnya Cho Thomas menuliskan lagi. Tuhan katanya dalam tanda kutip ya, Tuhan sendiri yang membawaku ke surga 17 kali, bayangkan. 17 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam tubuh rohku yang ditransformasi ke dalam usia 15 sampai 16 tahun. Waduh. Dan menunjukkan saya hal-hal yang tidak dapat dihitung di surga yang sudah disediakan bagi umatnya, dan menunjukkan saya neraka sebanyak 2 kali. Waduh. Surga 17 kali, ke neraka 2 kali, kata Cho Thomas. Ya. Tanggapannya gimana? Paulus sebagai rasul besar saja, hanya mengalami 1 kali diangkat ke surga. Hanya 1 kali. Lihat 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Hanya 1 kali sebagai rasul besar. Apakah Cho Thomas diberikan hak yang jauh lebih besar, 17 kali ke surga daripada Rasul Paulus? Silakan saudara menilai sendiri. Ya. Apa maksud perkataan Cho yang berkata gini? Tubuh rohku yang ditransformasi ke dalam usia 15 sampai 16 tahun. Ditransformasi ke dalam usia 15 sampai 16 tahun. Bukankah hanya tubuh jasmani yang mengalami proses penuaan? Nah itu. Hanya tubuh jasmani. Tapi dikatakan tubuh rohku yang ditransformasi ke dalam usia 15 sampai 16 tahun. Bukankah hanya tubuh jasmani yang mengalami proses penuaan? Transformasi tubuh jasmani akan terjadi pada saat Yesus datang kedua kali. Lihat 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 54. Lalu Cho mengatakan buku ini katanya sedang mengubah kehidupan ribuan orang. Sehingga tidak setiap orang tertarik pada buku ini. Iblis membenci buku ini katanya. Ya. Siapa saja yang menghakimi Heaven is so real dan buku-buku profetik lainnya harus membaca Matius 7 ayat 1 sampai 6. Bertobatlah dan bersiap diri untuk pengangkatan sebelum terlambat. Ini kata Cho Thomas ya. Orang-orang Kristen katanya jangan pernah menghakimi karya ilahi. Waduh. Ingatlah berita apapun dari Allah yang tidak menghasilkan buah bukanlah dari Allah. Heaven is so real katanya berbuah lebih banyak dari kebanyakan buku-buku profetik di seluruh dunia. Sekitar 1 juta orang akan lihat wajahnya katanya. Ya. Tanggapannya gimana? Roh Kudus, sang roh kebenaran tidak takut diuji. Roh Kudus tidak takut diuji. Saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Bukan perkataan Robi itu, perkataan firman Tuhan. Ujilah roh-roh itu. Jangan percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Ya. Oke. Di surga, dalam tanda kutip, Cho melihat bayi-bayi dan anak-anak yang baru lahir katanya.
Itu adalah bayi-bayi yang diingini oleh ibu mereka. Tuhan dalam tanda kutip berkata akan memelihara bayi-bayi tersebut. Tuhan akan memelihara bayi-bayi tersebut katanya. Ya. Lalu Cho bertanya, apa yang akan kau perbuat dengan bayi-bayi itu Tuhan? Katanya gitu ya. Lalu dijawab, jika ibu-ibu mereka diselamatkan, maka para ibu tersebut akan mendapatkan bayi mereka kembali. Waduh. Ya. Lalu bagaimana dengan para ibu yang tidak diselamatkan? Apa yang akan diperbuat oleh terhadap bayi-bayi tersebut? Tuhan menjawab dalam tanda kutip ya. Tuhan dalam tanda kutip. Ibu-ibu yang lain akan memiliki mereka pada saat semua anak-anakku datang ke dalam kerajaan ibu-ibu yang lain. Wah, diadopsi gitu ya. Diadopsi. Kemudian Cho memahami bahwa bayi-bayi tersebut adalah korban aborsi gitu ya. Tanggapannya gimana? Di surga masih ada bayi. Pertanyaannya itu. Di surga masih ada bayi-bayi. Pertanyaannya, jikalau di surga masih ada bayi-bayi yang membutuhkan perawatan dan pertumbuhan, berarti surga adalah tempat yang tidak sempurna dong. Karena masih butuh perawatan dan pertumbuhan. Bukankah yang masuk surga sekarang ini adalah roh umat Tuhan saja? Sekarang ini yang masuk surga adalah roh umat Tuhan saja, roh. Sedangkan tubuh jasmaninya kembali menjadi debu. Ya, itu Pengkhotbah 12 ayat 7. Tunggu kebangkitan jasmani itu fisik nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya. Nanti pada waktu kiamat barulah umat Tuhan diberikan tubuh kebangkitan yang sempurna. 1 Korintus 15. Jadi belajar firman Tuhan. Ya, jangan hanya berdasar pada pengalaman hidup macam-macam orang yang berbeda-beda itu. Ya. Tanggapan lanjutan. Apakah di surga masih dibutuhkan hubungan antara orang tua dengan anak? Apakah di surga masih dibutuhkan hubungan antara orang tua dengan anak? Tidak. Tidak. Karena semua orang yang masuk ke surga adalah sesama saudara seiman. Kasih Tuhan memenuhi kehidupan surgawi. Sehingga tidak dibutuhkan lagi kawin mengawinkan. Lihat Markus 12 ayat 25. Tidak dibutuhkan lagi kawin mengawinkan. Ya. Kemudian katanya, Tuhan dalam tanda kutip berkata kepada Cho, kamu akan mendapat kekayaan besar. Waduh. Kekayaan besar dan aku mau kamu menggunakannya untuk membangun suatu gereja bagiku. Satu gereja bagiku, itu kata roh yang menyebut diri sebagai Tuhan itu, atau disebut oleh Cho sebagai Tuhan itu ya. Tanggapannya gimana? Dalam Alkitab Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan materi yang besar bagi umatnya, tidak pernah. Kecuali penyertaannya bagi mereka yang bersaksi, penyertaannya. Lihat Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan yang datang kepada Cho tersebut, dalam tanda kutip ya, mendesaknya untuk segera selesaikan penulisan buku tersebut. Putriku katanya, aku memilihmu sekedar untuk buku ini. Inilah bukuku dan aku akan memperhatikannya. Setelah engkau selesai dengan buku ini, aku akan memberkatimu lebih daripada yang kau pernah inginkan. Aku mau engkau untuk berkonsentrasi pada buku ini. Lalu engkau akan mampu untuk memuaskan banyak gereja dan menjangkau yang tidak diselamatkan. Nah, ini sangat perlu sekali. Pemimpin umat Tuhan perlu belajar firman Tuhan. Jangan dasarkan imanmu pada fenomena-fenomena atau kesaksian-kesaksian yang tidak ada dasar Alkitabnya. Harus kita pahami. Semua pemimpin gereja harus back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, lalu Tuhan dalam tanda kutip itu menunjukkan satu mobil mewah. Waduh, yang berwarna merah, yang bersinar dan terang, juga rumah mewah yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapannya. Barang-barang tersebut akan diberikan kepada Cho Thomas kalau dia sudah selesaikan buku itu. Ya. Heaven is so real itu. Ya. Tanggapannya gimana? Nampak sekali bahwa roh itu sangat berambisi untuk mewujudkan buku yang sensasional ini.
Ia bahkan memberi iming-iming berkat dalam tanda kutip yang lebih besar kepada Cho jika ia menyelesaikan penulisan buku tersebut. Ini seperti pesanan bisnis yang sedang mengejar target. Dikatakan buku tersebut akan memuaskan banyak gereja, katanya gitu. Ini seperti pesanan bisnis yang sedang mengejar target. Ya. Memang benar apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa manusia pada akhir zaman tersebut, zaman ini lebih senang mendengarkan dongeng. Lebih senang mendengarkan dongeng daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Lihat 2 Timotius 4 ayat 3-4. Hati-hati. Jangan kita lebih senang dengar dongeng daripada mempelajari firman Tuhan. Ya, ini penting sekali. Nampak sekali unsur materialisme dan hidup yang mewah sebagai hadiah bagi Cho Thomas. Materialisme dan hidup mewah. Ya. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip firman. Tidak sesuai dengan prinsip firman. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amsal 30 ayat 8. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, itulah Amsal 30 ayat 8. Tuhan dalam tanda kutip itu berkata kepada Cho Thomas, ketika aku membawa anak-anakku ke sini, aku mau mereka untuk mendapatkan kesenangan, pleasure, kesenangan atau pleasure. Aku mau mereka berbahagia, kata Roh itu ya. Tanggapannya apa? Nampaknya surga dalam tanda kutip yang digambarkan dalam buku ini menekankan pada kesenangan jasmani, pleasure, seperti kesenangan di dunia ini, seperti kesenangan di dunia ini. Mengapa tidak ada laporan tentang pujian yang begitu merdu? Pujian yang begitu merdu dinyanyikan oleh para malaikat bagi Allah dan bagi sang anak domba Allah. Tidak ada. Padahal Alkitab jelas, Wahyu pasal 4, 5-7 itu pujian yang sangat merdu. Ya, yang begitu merdu dinyanyikan oleh para malaikat bagi Allah, bagi sang anak domba Allah, ya. Itu tidak ada dalam buku Heaven is so real itu nggak ada. Dalam VCD yang bisa di-download via internet, Cho menyenandungkan lagu yang disebutnya lagu surgawi. Namun lagu tersebut sangat mirip dengan lagu kematian, bukan lagu sukacita. Silakan saudara download sendiri. Sangat mirip dengan lagu kematian, bukan lagu sukacita. Ya, penekanan dari buku ini adalah agar para pembacanya believe in heaven, percaya pada surga. Karena heaven is so real, karena surga itu sangat nyata. Bahkan judul buku ini diberikan langsung oleh, dalam tanda kutip, Tuhan itu. Secara jelas, dia mau manusia percaya pada surga dan menerimanya seperti seorang anak kecil. Bahkan dituliskan bahwa heaven is love, surga itu kasih katanya. Heaven is love, surga itu kasih. Tanggapannya gimana? Fokus Alkitab bukanlah pada surga, fokus Alkitab bukanlah pada surga, tapi pada iman kepada pribadi Allah, Sang Pencipta yang dikenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus. Lihat Ibrani 11, Roma 10, Yohanes 14. Ya. Fokusnya itu. Ya. Dalam Alkitab dituliskan Allah itu kasih, bukan surga itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah itu kasih, bukan surga itu kasih. Itu kita harus jelas betul. Ya. Cho menuliskan Heaven is so real adalah buku akhir zaman dari Tuhan, katanya gitu. Ya. Buku Heaven is so real itu buku akhir zaman dari Tuhan. Tuhan dalam tanda kutip ya. Tanggapannya, apakah buku ini mau menggantikan posisi Alkitab? Lihat Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang
yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi yang terpenting bukan kesaksian tapi yang penting adalah Alkitab. Firman Tuhan itu bukan kesaksian. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Lihat Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Kemudian bicara tentang minyak urapan. Saya terus menelusuri pengalaman spesial ini dalam jurnalku dan mendapatkan bahwa dia telah menuangkan 85 botol minyak urapan ke atasku. Semua botol yang digunakannya mempunyai tutupnya kecuali yang terakhir. Setiap kali ia menuangkan minyak tersebut kepadaku, dia memberitahuku untuk mengingat warna botol untuk dituliskan. Tanggapannya gimana? Apa gunanya? Tuhan menuangkan 85 botol berwarna-warni yang berisi minyak urapan. Apa gunanya? Nampaknya Allah untuk membuat pengalaman tersebut menjadi lebih sensasional lagi, yaitu itulah tujuannya rupanya. Tuhan dalam tanda kutip ya, menuangkan 85 botol yang berwarna-warni supaya membuat pengalaman tersebut menjadi lebih sensasional lagi. Ya. Tanggapan selanjutnya, orang awam dilarang menerima minyak urapan. Lihat Keluaran 30 itu. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Itu firman Tuhan katakan demikian. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membubuhnya kepada badan orang awam haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Itu firman Tuhan katakan demikian. Minyak urapan dalam Perjanjian Lama, lambang urapan Roh Kudus itu tidak dibutuhkan lagi setelah hari Pentakosta. Nah, itu. Minyak urapan dalam Perjanjian Lama itu lambang daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi minyak urapan nggak dibutuhkan lagi setelah hari Pentakosta. Kisah Rasul 2 ya. Sudah dicurahkan Roh Kudus. Namun oleh sebagian kelompok, praktek tersebut sekarang dihidupkan kembali dalam bentuk obat penyembuhan. Bahkan bagi anak-anak diadakan ibadat urapan khusus. Padahal Musa sendiri tidak mengurapi anak-anaknya dengan minyak itu. Musa sendiri tidak mengurapi anak-anaknya dengan minyak itu. Selanjutnya dikatakan, Thomas menuliskan, rintihan dari dalam rohku semakin keras dan aku mengalami sesak napas. Hal tersebut berlangsung sekitar 10 menit, lalu aku beristirahat selama 5 menit. Ya. Tanggapannya gimana? Setelah dituangkan minyak tersebut, merasa panas yang luar biasa. Nah itu, panas yang luar biasa. Dan mengekspresikan fenomena-fenomena yang aneh-aneh. Yang aneh tidak sama dengan yang ajaib ya. Yang ajaib dari Tuhan, kalau yang aneh dari kuasa lain. Ya. Perlu diingat dalam firman Tuhan, Roh Kudus tidak hanya dimanifestasikan dengan api, seperti yang terjadi pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2. Tapi digambarkan juga sebagai aliran-aliran air, kehidupan yang menyejukkan dan menyatakan kehidupan. Aliran-aliran air. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Menuliskan tentang spirit songs waktu, lagu-lagu roh. Di bawah urapan Roh Kudus aku menyanyi selama 3 jam pada beberapa malam. Itu adalah lagu-lagu roh digubah dan dipimpin oleh Roh Kudus katanya. Beberapa malam ketika Tuhan bekerja pada tubuhku dan gerakan-gerakan tangan, keseluruhan keberadaan fisikku menjadi hitam dan dingin katanya. Pada awalnya hal tersebut membuatku takut dan kaget. Namun kehadiran Tuhan selalu menghapus ketakutan tersebut kata Cho ya.
Kebanyakan dari kerja tubuhku adalah dengan kedua tanganku, kedua mata, muka, dan kepala. Terkadang ia membentuk tubuhku menjadi bentuk salib. Dan ia mengembuskan nafasnya ke mulut dan kedua lubang hidungku. Ini maksudnya apa ini? Yang aneh, yang weird, ya, bukan yang ajaib, bukan, ya, yang weird, yang aneh. Beberapa kali ia menembakkan lidah api dari kedua matanya ke kedua mataku, katanya, menembakkan lidah api. Dalam proses dari berkat berspesial ini, urapan Roh Kudus katanya menjadi sangat kuat dan aku merasa seperti akan mati. Itu kata Joe Thomas, ya. Responku adalah merintih dan mengeluarkan air mata. Banyak kali ia akan mengangkat dan merendahkan tubuhku 49 kali dalam satu malam. Bayangkan, ini siksaan, ya. Tanggapannya gimana? Nabi Yeskiel pernah dipakai Tuhan untuk melakukan beberapa gerakan tubuh yang bersifat simbolis untuk menyatakan teguran Tuhan dan rencananya bagi umatnya, simbolis. Ya. Misalnya sang Nabi pernah disuruh mengurung diri dalam rumahnya. Ia diikat dengan tali dan dibelenggu. Lidahnya dibuat melekat pada langit-langitnya, sehingga ia menjadi bisu dan tidak akan menegur bangsa Israel. Itu kan tindakan simbolis. Untuk apa? Semua tindakan simbolis tersebut adalah untuk menegur umatnya yang menjadi bangsa pemberontak. Lihat Yeskiel 3 ayat 24 sampai 27. Jadi semua tindakan tersebut ada tujuan yang jelas, yakni untuk menyatakan firman Tuhan. Namun yang terjadi pada diri Joe Thomas adalah gerakan-gerakan yang aneh, yang weird, dan tidak ada tujuan untuk membangun iman umat Tuhan. Nggak ada tujuannya, nggak ada tujuan untuk membangun iman umat Tuhan. Joe katanya menuliskan tentang kunjungan Tuhan dalam tanda kutip pada malam Natal 24 Desember, gitu ya. Ketika Tuhan mengunjungi aku, katanya, biasanya ia mengenakan jubah putih. Tetapi pada malam Natal tahun 1956, 97, 98, 99, 2000, dan 2002, dia katanya mengenakan jubah yang indah dan mahkota yang terbuat dari emas. Dan ada gambar pelangi yang timbul dan terdiri dari permata dari berbagai warna dan lukisan. Warna jubahnya adalah merah gelap dan dihias dengan emas, katanya, gitu ya katanya. Lalu Joe Thomas bertanya, Tuhan, katanya, mengapa engkau mengenakan gaun yang begitu indah dan mahkota? Tanyaku. Lalu dijawab, putri, inilah hari ulang tahunku. Itu kata Roh itu, inilah hari ulang tahunku. Tanggal 24 menjelang 25 itu ya, 25 Desember. Ia menjawabnya dengan senyum. Aku merayakannya, putriku. Itu kata Roh itu ya. Aku merayakannya. Tanggapannya gimana? Pertanyaannya, kapankah Yesus dilahirkan? Alkitab tidak memberitahu tanggal, bulan dan tahun, tanggal dan bulan dan tahun berapa persisnya manusia Yesus dilahirkan oleh Maria. Alkitab tidak memberitahunya. Ya. Dalam Lukas 2 ayat 8 dikatakan bahwa para gembala tinggal di padang pada waktu malam untuk menjaga kawanan ternak. Nah, dari statement ini coba kita pelajari ya. Tinggal pada waktu malam untuk menjaga kawanan ternak. Hal tersebut biasanya dilakukan sekitar bulan April sampai bulan November. Jadi yang jelas kelahiran Yesus tidak terjadi pada bulan Desember. Tidak terjadi yang jelas. Clement dari Alexandria, seorang bapak gereja yang didirikan sekitar tahun 160 Masehi, memperkirakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Pachon, ya nama bulan waktu itu. Ya ini tanggal 20 Mei. Itu menurut Clement dari Alexandria, ya. Namun ini pun belum pasti, ya. Gereja di Roma baru mulai merayakan Natal pada akhir abad keempat
Dan tanggal yang dipilih adalah 25 Desember, itu gereja di Roma. Dipilihnya tanggal ini adalah untuk menggantikan pesta kafir tentang kelahiran Dewa Matahari. Itu untuk menggantikan itu. Yang disebut Natalis Solis Invicti. Ya, kenapa Natal dirayakan 25 Desember adalah untuk menggantikan pesta kafir tentang kelahiran Dewa Matahari. Itu mulai akhir abad keempat. Mulai tanggal 25 Desember, hari-hari di daratan Eropa menjadi lebih panjang. Nah itu, 25 Desember. Karena sinar matahari kembali ke belahan bumi bagian utara. Ya. Silakan sudah pelajari sendiri. Ya. Sungguh aneh, masakan Tuhan tidak tahu bahwa tanggal 25 Desember bukanlah hari kelahirannya yang sesungguhnya. Nah itu. Ya. Sungguh aneh ya. Atau jangan-jangan roh yang menampakkan diri kepada Cho adalah Dewa Matahari. Itu, ya. Seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir di Eropa pada masa lalu. Karena efek yang dialami oleh Cho selalu rasa panas. Itu ya. Yang luar biasa pada tubuhnya. Rasa panas yang luar biasa. Ya jangan-jangan yang masuk ke masuk ke tubuhnya Cho adalah Dewa Matahari itu. Yang merasuk. Kemudian katanya Cho menuliskan tentang tubuh Tuhan yang disalibkan. Ya, Tuhan dalam tanda kutip ya. Setelah banyak malam dilalui dengan urapan spesial, Tuhan menunjukkan tubuhnya yang tersalib. Ketika aku melihat tubuhnya yang disalibkan itu, ada darah mengalir turun dari muka dan tubuhnya. Mahkota duri di atas kepalanya, aku perhatikan betapa besar dan kuat tubuhnya. Kulitnya berwarna coklat, rambutnya warna hitam dan keriting. Jangan lupa ya, tidak pernah Cho melihat wajahnya, tapi hanya melihat tubuhnya. Ya. Tubuhnya yang berotot berkilauan dengan keringat, itu kata Cho Thomas. Mata Tuhan bersifat menembus dan hidup. Meskipun tubuhnya kotor dan berlumuran darah, dia terlihat sangat gagah. Dia berdiri di muka saya dengan kedua tangannya direntangkan dalam bentuk salib katanya. Tanggapannya gimana? Tuhan Yesus sekarang ini sudah tidak berlumuran darah lagi. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus sekarang ini sudah tidak berlumuran darah lagi. Ia sudah bangkit dan menang. Ia memang pernah menyatakan bekas luka di kedua tangan dan lambungnya kepada Thomas. Tetapi tidak berdarah lagi. Itu kita harus perhatikan. Yohanes 20 ayat 27. Darahnya sudah dipersembahkan kepada Allah Bapa sebagai tebusan bagi umatnya. Lihat Ibrani 9 ayat 12. Ya, Ibrani 9 ayat 12. Jadi kita perlu paham. Ya. Penampakan Tuhan dalam tanda kutip ya, yang dilihat Cho sebagai figur yang sangat gagah, nampaknya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Itu Yesaya 53 ayat 2b. Jadi sekali lagi saya katakan, back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Kesaksian, pengalaman pribadi itu nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4 bahkan. Ya. Yang terpenting adalah back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Jangan dasarkan imanmu pada pengalaman pribadi seseorang. Back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan lihat, nilai semua pengalaman manusia, walaupun dia seorang tokoh, nilai itu dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, ya kembali kepada firman Tuhan. Jangan mendasarkan imanmu pada pengalaman pribadi yang subjektif itu. Biarlah firman Tuhan, biarlah apa yang sudah kita pelajari jadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh Hikmat, bimbinglah setiap kami Tuhan dalam kebenaran firman. Tolonglah umat-Mu, tolonglah supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sebagian orang yang berusaha menyesatkan, karena mereka adalah alat-alat kuasa gelap yang berusaha menyesatkan umat Tuhan. Biarlah kami semua dibimbing oleh roh kebenaran, oleh firman Tuhan.
bicara kepada kami, apa yang hamba-Mu sampaikan masih banyak kelemahan, tapi Roh Kudus bimbing kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.